ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab, karena insya Allah malam Senin depan sudah akan masuk bulan Rajab. Jadi bulan Rajab adalah bulan agung, bulan suci, bulan mulia, yang mana Allah Ta'ala sendiri yang mengagungkan, memuliakan, dan mensucikan bulan Rajab ini. Di dalam surat Al-Hajj, dalam Al-Quran, bahwa kita diperintahkan untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Surat Al-Hajj pada ayat ke-32, di sini Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah." Demikianlah siapa yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah. Jadi Allah Ta'ala mempunyai syiar-syiarnya di permukaan bumi ini. Apa di antara syiar Allah, Pak? Adanya agama Islam, syiar Allah. Adanya nabi-nabi, syiar Allah. Adanya Al-Quran, syiar Allah. Adanya bulan-bulan Islam, syiar Allah. Adanya para ulama, syiar Allah. Adanya masjid-masjid, syiar Allah. Adanya Idul Fitri, Idul Adha, syiar Allah. Adanya musim haji, syiar Allah. Datangnya Ramadan, syiar Allah. Bulan Rajab pun syiar Allah. Makanya dalam surat Al-Hajj ayat ke-32 ini Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah." Siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu berasal dari takwanya hati. Anda ke masjid, memakmurkan masjid, itu syiar Allah, itu datang dari ketakwaan hati. Datangnya Ramadan, Anda berangkat haji, arena haji yang 8 juta orang tungkok, bukan mau cari kesenangan, mau kesenangan ke Makau, ke Bali. Ini mau beribadah, panas-panas, terik matahari di padang Arafah. Apalagi kalau musim haji nanti mundur sampai bulan Juli Agustus. Wah, itu hebat. Kalau Anda pergi haji mungkin 10 tahun ke depan, bulan haji sampai bulan Agustus. Karena sekarang kan Ramadan ini udah makin kemana? Bulan Juni harus juga Ramadan. Kurang lebih 15 atau 17 Juni kalau. Terus tahun depan insya Allah Ramadan bulan Mei. Tahun depan haji pun mundur itu, makin maju ini sekali maju. Nah hadirin, ini syiar Allah. Kita kembali kepada ayatnya, At-Taubah 36. Inna iddata syuhuri 'indallahi 12 syahra. Rupanya keutamaan bulan Rajab Allah sebutkan di ayat ini. Saya sengaja membawa kajian ini malam terakhir kita nih, pertemuan kita sebelum masuk Rajab. Karena minggu depan udah Rajab. Sayang kalau nggak disosialisasikan ini. Keliru nih para ustadznya ini kalau nggak mensosialisasikan tentang keutamaan Rajab. Kalau datang Ramadan kita bertugas ibadah. Padahal Rajab satu level sama Ramadan. Bahkan dalam satu posisi Rajab lebih mulia. Kenapa? Karena di bulan Rajab dilarang umat Islam berperang saat itu. Bulan Ramadan masih ada peperangan, perang Badar itu bulan Ramadan. Allah tegaskan, "Inna iddatasy syuhur," sesungguhnya bilangan bulan-bulan, indallahi di sisi Allah, 12 syahra, ada 12 bulan. Kalau hadirin hafal 12 bulan ini dapat pahala. Kalau hafal Januari sampai Desember nggak dapat pahala. Karena nggak ada dalam Al-Qurannya. Itu kan buatan si itu kan.
Ini 12 bulan. Ya, Muharram. Ini apa nih Pak? Jahe, Saya lagi sesak dada, minum jahe bagus. Mantap. Nah, nggak bisa sih. Bukannya ini membawa gas. Enggak, harus jahe. Pilok aja sebelum Pakai kayu bakar begini. Pakai kayu bakar bukan pakai gas. enak tuh jahe. Dari tadi dadanya sesak. Saya minum dulu ya Pak. Salahin dulu. Hadirin yang belum hafal ini hafal coba. Saya tunggu 5 menit. Anda dapat pahala hafal ini kok. Kita belajar ini masuk praktek. Dulu kalau kita guru kita ngasih rumus matematik aljabar gini kuadrat sekian langsung hafal ya. Ya, tapi saya sangat baiklah bahwa Bapak sudah hafal semua. Ya Pak ya, sudah apa? Ini 12 bulan Allah ciptakan 6 hari setelah Allah ciptakan langit bumi. Lebih senior dari Nabi Adam. Nabi Adam belum tercipta, ini sudah ada. Baik, kita lanjutkan. Jumlah bulan-bulan di sisi Allah ada 12 tadi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Nama bulan-bulan itu diciptakan oleh Allah sejak tercipta langit bumi. Kan dalam Al-Quran Allah khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit bumi 6 hari. Bukan berarti Allah gak mampu ciptakan dalam sekejap. Ini sebagai pelajaran bagi hamba-hambanya. Kalau pekerjaan berat, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya. Padahal kalau Allah menciptakan langit bumi dengan kun, jadi nggak? Jadi menempatkan posisi kayak gitu. Ada hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala buat dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, dari 12 bulan tadi, minha arba'atun hurum, 4 daripadanya bulan haram. Haram di sini artinya hadirin, arba'atun hurum. Haram artinya mulia, haram artinya suci, haram artinya agung. Bukan haram arti terlarang. Ya, kayak makan babi apa? Bukan itu. Sinonimnya ada itu. Mempunyai beberapa arti. Nah, hadirin, 4 bulan itu mana? Kan gak ada objeknya di sini. Nabi yang sebutkan dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Dawud, ya, dan lain-lain para ulama. Coba kita buka dalam hadis sahih Bukhari pada nomor 3025, Allah Ta'ala berfirman, ini dalilnya. Ini tafsir dari surat At-Taubah tadi. Kan di dalam surat At-Taubah Allah hanya sebutkan minha arba'atul hurum, dari 12 bulan tadi 4 bulan agung. Nabi yang tafsirkan mana? Nomor 3025 Sahih Bukhari hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zamanu qad istadara, waktu terus berputar. Ya Allah hadirin, kalau ini mau dijelaskan ini 2 jam belum cukup kalau saya mau jelaskan kalimat ini saja. Waktu terus berputar, ada hikmah di situ dari sabda Nabi. Artinya waktu terus berputar akan berhenti pada 2 masa. Yang pertama pada diri kita individu, yaitu kematian kita. Yang kedua berhenti secara total, yaitu kiamat alam semesta.
Jadi kalau kita punya akal, punya pikiran, sayang hidup nggak beramal soleh. Makanya saya mohon maaf tuh kemarin-kemarin nggak hadir itu karena kondisi kajian sangat padat. Tiba-tiba, padahal hari ini juga padat banget. Ya, saya berangkat jam 3 subuh, tadi jam 1 baru pulang. Istirahat cuma 1 jam, jam 2 sampai jam 3 berangkat lagi. Cuma anehnya sekarang kuat gitu. Entah semalam saya minum apa gitu. Minum jahe, mau minum jahe. Emang sih ada disediakan suplemen minum jahe baru sekarang minum jahe. Tapi emang sekarang saya merasa fit. Makanya mohon maaf itu kalau minggu kemarin nggak sempat datang bukan apa-apa, karena emang leler banget gitu ya. Nah hadirin, waktu terus berputar. Kita akan mengalami kematian. Allahu Akbar hadirin. Kalau orang beriman meninggal itu hakikatnya enak banget. Kita sudah terlepas daripada beban-beban perbuatan yang digandrungi hawa nafsu ini. Karena kalau kita kalah dengan hawa nafsu, insya Allah perbuatannya dosa terus. Tapi kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu, larinya kepada taat. Itu aja. Jadi hikmahnya kalau orang cepat mati, ya diambil hikmahnya, dia tidak berbuat dosa lagi, tapi tinggal nikmatin amal soleh. Sekalipun nggak boleh bunuh diri kan. Diri jadi dosa lagi. Baik, kita lanjutkan. Kahayatihi, sebagaimana keberadaan waktu, tingkah waktu itu berputar terus, nggak pernah berhenti. Makanya kalau jam berhenti, di sisi Allah waktu nggak berhenti. Kalau jam berhenti ini ada masalah, beker apa ini, baterainya habis mungkin. Tapi di sisi Allah terus berdetak. Yauma khalaqallahu samawati wal ard, sejak diciptakan langit dan bumi, as-sanatu 1 tahun, isna asyara syahran, ada 12 bulan, ya. Minha arba'atun hurum, 4 daripadanya bulan haram. Nabi yang jelaskan mana 4 bulan agung itu. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, berturut-turut 90 hari. Yang satu terpisah, Rajab, Mudhar, nih minggu depan. Jadi bulan agung itu. Jangan kita cuma mengapresiasikan Ramadan aja. Semangat juga ibadah di bulan Rajab. Bahkan Ramadan tidak disebut dalam 4 bulan di At-Taubah 36. Rajab, Mudhar, dan bulan Rajab alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, yang ada di antara bulan Jumadi dan Sya'ban. Coba kita lihat. 3 bulan berturut-turut. Nih, yang Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 90 hari. Sekalipun posisinya yang ini bulan ke-11, ini bulan ke-12, yang ini bulan ke-berapa? 1. Rajab jauh nih, Rajab antara Sya'ban dan Jumadi dan Sya'ban. Jadi Rajab itu dimuliakan oleh Allah dalam surat At-Taubah 36. Coba kita lanjutkan ayatnya. Dzalika minha arba'atun hurum, dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Ketetapan agama ini diantaranya dari 12 bulan. Selain Ramadan ada lagi bulan suci yang tadi Nabi sebutkan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kan berabe nih kalau umat Islam nggak ngerti. Ya, ini bulan agung, bulan mulia. Paling tidak datangnya malam pertama Rajab itu kita bertamakkur. Ya Allah, ini bulan mulia, ya Allah. Kasihan umat Islam pada berbuat dosa, berbuat maksiat. Kemudian hadirin kita lihat penekanannya ada pada di sini. Ayat selanjutnya Allah berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzolimi, menganiaya fihinna, di bulan-bulan suci ini, anfusakum, jangan menganiaya diri-diri kalian. Artinya jangan berbuat dosa di bulan Rajab. Jauhi dosa-dosa. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah,
kita buka tafsirnya para sahabat Nabi yang mereka mengerti apa amalan Rasul di bulan Rajab saat itu. Abdullah bin Abbas berkata dalam tafsirnya, nih, waqala Ali bin Abi Thalhah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbasin, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, qauluhu, firman Allah, beliau jelaskan, inna iddatas syuhur indallah At-Taubah 36 sampai kepada jangan kalian berbuat dosa di dalam bulan ini. Abdullah bin Abbas mentafsirkan, kita tahu Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi yang mulia, keponakan beliau, dan satu-satunya sahabat yang didoakan oleh Nabi, Allahumma 'allimhul kitab, ya Allah pinterkan keponakan ini ilmu tafsir. Ada tuh dalam hadis Sahih Bukhari. Nih, Sahih Bukhari nomor 75, masih awal-awal kitab Sahih Bukhari. Rasul doakan. Abdullah bin Abbas berkata, An Ikrimah, An Ibni Abbasin qala, Abdullah bin Abbas berkata, dhammani Rasulullah, aku dipeluk oleh Rasul sambil beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, allimhul kitab, pinterkanlah keponakan ini ilmu Alkitab, ilmu tafsir. Apa tafsiran Abdullah bin Abbas tentang bulan Rajab itu dan yang tiga yang lainnya? Kata beliau, ketika Allah firmankan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat dosa di bulan-bulan ini, fi kullihinna, jangan berbuat dosa 12 bulan, jangan berbuat dosa setahun penuh. Summa khassa min dalika, kemudian Allah lebih mengkhususkan dari yang 12 bulan tadi, arba'ata ashhur, 4 bulan, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, faja'alahunna harama, maka Allah jadikan begitu haramnya, begitu mulianya bulan-bulan ini, wa 'azzama hurmatahun, dan Allah agungkan kehormatan bulan-bulan ini, wa ja'ala dzanba fihinna a'zam, dan Allah jadikan perbuatan dosa di bulan ini a'zam, sangat besar, dilipat ganda. Wal amal saleh, sedangkan beramal soleh, wal ajru a'zam, pahalanya pun sangat besar. Apa amal solehnya perlu ditingkatkan? Bulan Rajab datang, hadirin, jauhi dosa-dosa, bertobat, tingkatkan amal soleh. Yang pertama, ya, diantaranya jaga sholat wajib berjamaah. Ya Allah, besok bulan Rajab, ya Allah, jangan sampai sholat lima waktu saya sendirian. Saya mau bergegas ke masjid, kalau di kantor, di musola atau di masjid yang diazankan. Kenapa? Ini kita harus benar-benar kembali di bulan Rajab ini sebagai acuan amal soleh kita. Laki-laki nggak boleh sholat di rumah. Azan berkumandang, laki-laki sholat di rumah. Imam Ahmad katakan sholatnya tidak diterima sekalipun sah. Ya, Imam Ahmad, Imam Bukhari keras dalam masalah ini. Karena Rasul tidak mengizinkan sahabat yang buta sholat di rumah, apalagi kita. Buta apanya, Pak? Kesian hadirin. Ini kan syariat-syariat suci. Kalau kita nggak mau ke masjid, siapa yang ke masjid? Untuk apa masjid dibuat? Makanya harus ada usaha masjid. DKM ini bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid dengan cara sebisa mungkin warga mau ke masjid. Ya, istiqomah dengan hikmah. Ya, coba pakai stimulus apa stimulus? Rangsang apa kek? Contohnya jahe. Ya, jahe dan CS-nya kan. Contohnya ada apa tuh? Adakan kajian bulanan, ceramah bulanan, panggil ulama siapa? Ada makan minumnya, hidangan.
Terus anak-anak kita yang kecil-kecil dibuat selebarannya, bapak ibu, para orang tua anak, kita adakan pengajian TPA di sini. Ada nggak sih? Ada. Ini kan salah satu cara. Ada juga kepala besar para DKM pengurus masjid. Kalau nggak ada DKM Pak di masjid, siapa yang mau memakmurkan masjid? Makanya dibentuknya DKM itu sangat bermanfaat. Masjid jadi bisa di-manage. Coba sekarang kita buktikan, sahabat yang buta saja tidak diizinkan sholat di rumah. Masa kita sholat di rumah? Jadi, nah kita mulai di bulan Rajab. Belum terlambat bagi yang sudah menjalankan, istiqomahkan. Dalam hadis Sahih Muslim nomor 1518, sahabat ini buta. Sahabat yang buta ini namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abu Hurairah berkata, Ja'a atan Nabiya, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, seorang laki-laki telah datang, akma, yang buta. Rupanya beliau ini yang buta datang mau minta keringanan. Maqala, berkatalah beliau, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laysa li qa'id, sesungguhnya aku tidak punya penuntun gaib untuk menuntunku ilal masjid, pergi ke masjid buta. Ya Rasul, saya nggak ada nuntun nih, gimana? Masjid Nabawi jauh dari rumahku. Masa'ala, beliau meminta Rasulullah dari Rasul ayyurah islahu, keringanan, fayusalliya, supaya dia boleh sholat fi baitihi, di rumahnya. Ya Rasul, saya nggak ada yang nuntun, rumah saya jauh, boleh nggak saya sholat di rumah? Kata Rasul, farakhasalahu, silakan. Falamma walla, ketika dia sudah mulai kembali, baru berapa langkah, da'ahu, dipanggil lagi oleh Nabi. Sebentar Mas, kamu emang buta, nggak ada yang nuntun. Nabi bertanya, hal tasma'un nida, kamu buta, tetapi kamu dengar panggilan azan nggak? Hal tasma'un nida bis sholat, kamu dengar nggak panggilan untuk sholat azan? Maqala na'am. Sahabat ini berkata, iya ya Rasul, saya sih dengar. Bahkan orang buta biasanya apanya? Dengarnya baik. Saya dengar ya Rasul azan itu. Oh, kalau kamu dengar azan, fa'ajib, kata Nabi, fa'ajib, wajib kamu pusing. Ini buta, kan harus ngaji kan? Ya masih penting sih orang Islam yang sholat di rumah, masih penting ketimbang nggak sholat. Tapi kan harus ada penyampaian ilmu ini kepada mereka. Bahkan dalam hadis lain, Rasul mau bakar rumah-rumah mereka yang nggak sholat di masjid. Kasihan. Baik, kita tingkatkan yang pertama, sholat berjamaah. Ada tanyakan Pak sampai ini? Yang bertanya boleh langsung tunjuk tangan, nggak ada waktu khusus. Kita berinteraktif aja. Kan kalau ada pertanyaan saya bisa minum lagi. Saya bertanya, kan karena ada unsurnya yang dimaafkan. Unsurnya itu apa aja? Baik, udzur sholat berjamaah. Yang pertama, yang A, yaitu sakit. Tapi bukan sakitnya sakit ada jerawat di sini. Sakitnya sakit keras, demam, merinding, sakit yang hari-hari, maksudnya sakit yang biasa tapi demam, apalagi stroke, alhamdulillah, pusing kepala yang berat, kena vertigo semuanya nggak bisa bangkit, silakan. Ya, sakit. Yang B, yaitu angin topan, angin dan hujan yang keras. Kemudian musafir, ya, ini yang boleh nih, yang boleh halangannya sakit, angin dan keras, hujan yang keras. Kemudian yang C, musafir, nggak apa-apa Anda gak berjamaah, musafir diizinkan. Kemudian yang D, wanita, ibu-ibu di rumah, bahkan afdol, ya. Sakit hujan. Yang E, ketakutan. Ketakutan ini contohnya kalau saya pernah ke daerah Lombok
Itu masjid, rumahnya jaraknya 5 kilo Pak. Satu masjid itu, namanya di Kampung Pandanan, di pesisir dekat Senggigi. Masjidnya itu dekat pantai, rumahnya jaraknya 5 kilo, 4 kilometer. Kalau yang sendiri dari ujung rumah sana mereka takut ada harimau, ada apa, karena hutan, ya itu diperbolehkan. Kalau dia sendiri, tapi kalau berdua dia bisa apa? Bawa tongkat dan macam-macam, bisa saling menginikan. Ya, jadi kalau dia betul-betul rumahnya jauh, boleh. Kalau di sini takut apa? Takut soalnya. Begal. Di apartemen atau di rumah susun Anda sakit, takut apa? Jatuh. Nah, ini enggak boleh. Kurang lebih ini semuanya. Takut gimana? Enggak ada rusak. Kalau sakit yang dapat mengganggu jemaah lain gimana Ustaz? Misalnya batuk-batuk mengganggu orang sebelah. Ya boleh juga. Kalau kadang jadi parah ya Pak ya, bisa menular ya nggak apa-apa. Lalu. Ya. Intinya gini, kalau Bapak sudah ada perhatian soal berjamaah, alasan apapun diperbolehkan. Yang kayak tadi sakit batuk apa. Ini masya Allah nggak ada hujan, nggak ada apa, sehat afiat. Ada teman masih nonton teror. Ini enggak. Apa itu Ustaz? Apa itu? Dangdut. Akademi itu. Terong belum. Saya rasa Anda lebih paham dari saya. Saya kan cuma dengar-dengar. Terong belum akademi. Saya cuma dengar-dengar aja itu terong. Nggak tahu juga kayak gimana. Baik, hadirin sama-sama dirahmati Allah. Jaga sholat berjamaah. Yang kedua, jaga sholat tahajud dan sholat sunnah. Bulan Rajab ini kita apresiasikan dengan cara begini. Tahajud ataupun nawafil. Nawafil itu sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah juga. Terutama tahajudnya. Masa kita nggak malu dengan Nabi, orang yang sudah paling mulia, paling dimaaf dosanya. Ya, Rasulullah SAW aja, masya Allah, beliau nggak pernah sholat, nggak pernah tinggal sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Ini saya buka hadisnya, yang mana Nabi SAW dalam Sahih Bukhari Muslim. Aisyah berkata, ya Rasul, lima tasna' hadza. Aisyah berkata, anna Nabi Allah, sesungguhnya Rasulullah, kana yaqum minal lail, beliau bangun untuk sholat tahajud malam hari, hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak-bengkak kakinya. Karena satu rakaat beliau bisa baca 6 juz, 5 juz begitu. Sholatnya Nabi kan. Faqalat Aisyah, Bunda Aisyah berkata, lima tasna hadza ya Rasulullah, kenapa engkau buat seperti ini ya Rasul? Waqad ghafarallahu laka, sungguh Allah telah ampuni dosamu. Ma taqaddama min dzambik, dosa yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, yang ke depan pun Allah jaga Tuhan dari perbuatan dosa. Nabi hanya menjawab, wahai Aisyah, ya, beliau hanya menjawab, afala uhibba an akuna abdan syakura, wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang paling banyak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada aku. Makanya makin tinggi derajat di sisi Allah, aku makin punya beban untuk beribadah yang hebat. Padahal sudah diampuni dosanya, kita diampuni apanya? Baik. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Artinya beliau katakan, beramal solehlah. Yang ketiga, khatam Quran sebulan. Nah ini perlu kita tingkatkan ibadah kita dari segi pembacaan Quran. Khatamkan Al-Quran sebulan. Yang belum bisa baca Quran dengan baik, bertobat, pelajari dulu tajwidnya. Jangan ngejar sebulan dulu kalau belum bisa baca Quran. Harus betul-betul bacaan bertajwid yang ringan-ringannya.
Dan baca Quran sebulan ini sunnah Nabi dalam penghataman Quran. Khatam Quran itu nggak ada di bulan Ramadan hadisnya. Khatam Quran itu bukan setahun sekali, lambat banget. Khatam Quran kata Rasul dalam hadis Bukhari Muslim sebulan sekali. Ini saya nyampein sudah kita amalkan. Karena nggak boleh seorang ustaz nyampein nggak ngamalin, berdosa dia.